dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merupakan doa. Saya ngedoain semua ibu-ibu yang insya Allah solihah, Amin. baik hati, Amin. dermawan, Amin. pastinya nggak sombong. Amin. Tapi rasanya salam sang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu tak akan pernah lagi. Salam sayang tak akan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu di kediaman Bu Haja Badriah yang insya Allah dengan selalu semangat tiap tahun acara kajian taklim ini terus sejak kita hanya terpotong pada waktu corona saja ya Bu Haji ya. Alhamdulillah terus ini berlanjut, kita sudah lakukan kalau nggak salah hitung-hitung sekitar 17 tahun ya Bu ya, atau 15 tahun paling tidak. Semoga Bu Haja Badriah selalu diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan keimanan, putra putri anak cucunya makin baik solih solihah, amin ya rabbal. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada hilang tidak dibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan, ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Saya ulangi, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya kurang kompak ini tadi. Amin. Sekali lagi, kenapa ya? Kenapa ya? Muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu ya. Tapi bekal yang terbaik adalah fatazawadu fa inna khairaz taqwa, dan berbekallah kalian sebaik-baiknya bekal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sepenuh rahmatan lil alamin. Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semuanya makin baik, solih solihah. Amin. Baik ibu-ibu, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ibu pilih ya materinya. Yang pertama 8 amalan untuk menggapai surga. Yang kedua penyakit-penyakit hati yang harus dibakar. Yang ketiga dari ibu boleh. 2 tadi pilih yang mana? Yang pertama 8 amalan untuk menggapai surga. Insya Allah. Ibu ketika disebut surga yang kepikir mulai hari ini terpikir. Kalau disebut surga berarti itu tempat yang indah, tempat yang terbaik, tempat yang diridhoi, dirahmati, dicintai oleh Allah, dan tempat yang betul-betul didambakan oleh setiap orang-orang yang beriman. Yang menghuni orang-orang yang baik, ya orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjauhkan larangan Allah, orang yang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, orang yang dermawan, dan orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Tapi ketika disebut neraka, karena di akhir itu ada 2 kan, surga dan neraka. Disebut neraka berarti tempat yang mengerikan, menjijikkan, tempat yang buruk, tempat yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penghuninya juga orang-orang yang enggak baik, orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang kusra. Orang yang kusra itu neraka. Tahu kusra, Bu? Kusra itu adalah rakus. Coba aja kusra, rakus ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi orang-orang yang syirik, orang-orang yang munafik, orang yang kufur. Intinya disebut surga orang-orang yang baik, tempat yang menyenangkan, tempat kebaikan yang diberkahi dan rahmati oleh Allah. Disebut neraka tempat yang buruk. Ayatnya ada di mana? Coba lihat, ayatnya ada di surat Al-Kahfi ya. Nanti lihat saja. Nanti baca sendiri biar waktunya efektif. Jadi gambaran surga dan neraka ada di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 29, 30 sampai 31 ya. Nanti setelah ini dibuka sendiri. Baik. Ibu sekarang langsung pada ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'in tariqun. Wa tariqatul jannah al-ilmu. Likulli syai'in tariqun. Wa tariqatul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalan caranya. Jalan cara menuju surga dengan ilmu. Maksudnya apa? Jadi siapapun di antara kita yang betul-betul menginginkan surganya Allah, wajib dia memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu adalah yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin kita akan masuk surganya Allah kalau kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah? Nah, kaitannya dengan ilmu berarti yaitu terutama adalah ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Bu, kita insya Allah selamanya nggak akan melakukan kesyirikan kalau kita yakin Allah itu adalah As-Salam. Ibu kalau mau bepergian pasti yang diinginkan selamat. Yakin yang ngasih keselamatan adalah Allah. Bu, suaminya pergi, anaknya pergi cari nafkah rezeki, yakin Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah. Bukan pabrik, bukan PT, bukan. Pabrik, PT itu hanya wasilah saja, tapi tetap saja Allah yang kasih rezeki yang hakikatnya. Asy-Syafi, kalau kita sakit, yakin yang kasih kesembuhan Allah. Yang ma'alim, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu nasihat Rasulullah pada Ibnu Abbas. Kalau kamu minta pada Allah. Kalau kamu mohon kepada Allah. Tentunya juga bila bersandar tawakal hanya kepada Allah. Kemudian ma'rifatul Rasul, mengerti Rasul, mengenal Rasul. Manusia yang paling mulia dimuliakan oleh Allah. Shadiqul wa'dul amin. Ucapannya adalah benar dan dibenarkan, ya. Kemudian ya akhlaknya mulia, ahli syafa'ah, ya.
Saya tanya, dulu waktu ibu, waktu belum ngaji, waktu hamil bacanya surat apa ketika hamil? Surat Yusuf. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Biar cakep, biar ganteng. Ya. Sekarang saya tanya, sebenarnya Bu ya, masalah cakep ganteng lihatlah bahannya ya. Betul. Ya. Emang ibu nggak kepingin punya anak seperti Nabi Muhammad? Pengen nggak? Loh, tapi kalau hamil kok nggak baca surat Muhammad? Ya, Salam itu ada siapa? Ya, salam. Ya. Jadi kalau ibu hamil kenapa nggak dibaca surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad. Ya kan? Nabi paling sempurna, ahli syafa'ah, berakhlak mulia, ya, penutup para nabi dan rasul, ya. Kasih Bani. Ya, baik. Bani. Jadi ketika kita mestinya ya yang kita baca adalah surat Muhammad. Semua Al-Qur'an sama saja. Ya, baik. Ibu pingin saya tanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan ekstrim. Pertanyaan yang pertama, ibu-ibu kalau ditanya amal kebaikan ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Jawab aja. Ibu-ibu amal kebaikan yang ibadahnya sudah baik sempurna atau belum? Belum, Masya Allah. Ini pengakuan yang bagus. Kita tuh perlu mengakui kekurangan-kekurangan kita. Bahkan mau menyadari mengakui kesalahan kita asalkan mau berubah. Karena Allah nggak akan berubah keadaan seseorang satu kaum sehingga orang tersebut mau rubah dirinya sendiri. Ya kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan berubah karena seseorang satu kaum sehingga orang kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ya, Bu, pilihannya itu mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau mau sakit, mau berubah atau mau susah, mau begitu-begitu saja atau mau baik. Itu pilihan ya. Baik. Nah, kemudian tentunya kita ilmu itu adalah mengenal Islam dengan baik dan benar. Nah, diringkas, siapapun yang betul-betul inginkan surganya Allah, wajib dia beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, tidak syirik. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kayaknya perlu diulangi deh ya. Sekali lagi, kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa ya. Iya. Nah, kita harus jujur memang. Kenapa? Kejujuran ini, Masya Allah, Bu, hari ini banyak orang yang nggak jujur ya. Padahal apa kata Nabi? Alaikum bisidqi. Hendaknya kamu berlaku jujur. Kenapa? Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin gitu dong. Lama banget sih, apa-apain dulu ya. Alaikum bisidqi. Hendaknya kamu berlaku jujur. Kenapa? Karena jujur itu dicintai Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Dan jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, sekarang pada poin intinya 8 amalan untuk menggapai surga. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23. Ya. Silakan saya baca, Ibu simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Alladzina yanquduna bi ahdillahi wa la, ya, surat 13 ayat 20 sampai 23. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Waladina, ya saya ulangi, alladzina yakhafuna, kemudian waladina yakhafuna, ada surat dah Bu, saya ulangi ya sekali lagi, bismillah ya. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, 1. Waladina yasiluna ma amarallahu bi ayusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, ada 4 itu. Waladina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadrauna bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar.
Ada 8 amalan untuk menuju surganya Allah, untuk menggapai surganya Allah. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Karena nanti semester keluar nih. Apa 8 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Saya ulangi. 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, apa? Memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Nanti uraiannya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Gemar bersilaturahim. Ini Bu, ini plus nih Ramadan ini. Dapat tolabul ilmnya, dapat silaturahimnya, ya. Dapat ukhuwahnya, ya. Insyaallah didoakan malaikat, berpahala berlipat-lipat. Dapat ilmu, dapat pahala, dapat bingkisan. Nah, buka bersama, insyaallah. Baik. Saya ulangi. 1, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Yang kedua siapa apa? Orang yang gemar bersilaturahim. Ya. Nah, kalau enggak Ibu nyimak saja Ibu, biar dapat nanti. Kalau nulis malah kadang-kadang keputus. Ya. Jadi Ibu simak saja nanti, insya Allah keingetan. Jadi yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Apa maksudnya nanti saya terangkan. Yang kelima, orang yang sabar. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ibu ini kan sudah lama ngaji, sudah lama hidup. Kira-kira Ibu ini termasuk orang yang sabar atau bersyukur? Dua-duanya. Yang benar Ibu ini sudah termasuk orang yang sabar dan bersyukur atau sedang menuju? Sekali lagi, Ibu ini termasuk orang yang sudah sabar dan bersyukur kepada Allah atau sedang menuju? Sedang menuju. Udah berapa tahun? Menuju terus. Nah, apa-apa sih ya. Itu lebih baik daripada kagak menuju kan? Iya. Ya, yang kelima. Tadi yang kelima apa? Orang yang sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Yang keenam, orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat Bu, bukan ngerjain sholat. Kalau ngerjain sholat itu banyak orang. Tapi mendirikan sholat enggak banyak. Ngerjain sholat contohnya sholat subuh jam 5:30. Alhamdulillah saya sholat subuh 5:30 daripada jam 6. Yang jam 6 alhamdulillah saya sholat subuh walaupun jam 6 daripada nggak sholat. Yang nggak sholat alhamdulillah saya ini nggak sholat tapi Islam loh. Nah, masa Islam nggak sholat? Kalau ngerjain sholat asal sholat duhur 2:30, setengah jam 3. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, adzan asar. Dia bilang alhamdulillah saya belum batal. Ya terang. Baru assalamualaikum ya. Dan yang ke number 7, yang ketujuh, orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Yang kedelapan, nah ini Bu, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Orang yang menolak keburukan dengan kejahatan. Orang yang menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Saya ulang ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at maksudnya orang yang menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Jangan dibalik loh Bu. Orang berbuat baik malah dibalas dengan kejahatan. Bu, seperti itu loh Bu, buah itu loh Bu. Buah itu dilempar dia malah ngasih buah coba. Ya enggak Bu? Dia dilempar dikasih buah kita. Ada? Baik. Sekarang saya urai. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Maksudnya apa? Ya.